profesi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua pekerjaan gitu ya. Sebetulnya semua pekerjaan itu dicintai oleh Allah. Ya, semua profesi, semua profesi. Baik profesi sepak bola ya. Ini para pencinta sepak bola, selama di dalam pekerjaan itu, profesi itu tidak terdapat unsur-unsur, yaitu unsur penipuan, ya, unsur khianat, unsur kecurangan, dan juga tidak ada unsur sumpah palsu. Itu adalah semua pekerjaan itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa kita harus bekerja? Bekerja mencari nafkah adalah sunatullah, dan para nabi juga melakukan seperti itu, berdagang dan lain sebagainya. Dalam suatu hadis diriwayatkan Imam Ahmad, ya, siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Ini hadis riwayat Ahmad tadi. Nah, untuk mengklasifikasi ya bahwa seluruh amal ataupun pekerjaan yang ada di dunia ini bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya. Sebelumnya ini sabda Rasulullah SAW juga diingatkan, ya, yang bunyinya wa'lam anna abdalal makasibi ajira'ah summa sona'at summa tijarah haitsu halat minal gisi wal hiyanati wal ain fajirah. Nah, yang artinya ketahuilah bahwa sebaik-baiknya pekerjaan atau profesi yaitu pertama adalah jiro'ah. Nah, jiro'ah itu artinya pertanian, ya, itu yang masuk ke pertanian, perkebunan, peternakan dan semacamnya, ya. Terutama perikanan juga itu termasuk jiro'ah. Ya. Yang kedua, nah, untuk jiro'ah ini, ya, supaya kalau ingin Bapak-bapak, ya, Pak Mansur ingin menjelas artinya, ini bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 58, kemudian Al-Ra'd 44, Al-Ra'd ayat 4, kemudian surat Qaf ayat 7 dan surat Qaf ayat 9. Itu sudah jelas, ya, tentang jiro'ah, ya. Tapi tidak akan bisa dibahas karena waktu 7 menit ya. Nah, yang kedua yaitu sina'ah. Ya. Sina'ah ini adalah yaitu pertukangan, keterampilan tangan dan semacamnya, seperti pembibitan tanaman, ya, pembibitan, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, menulis, penjahit dan sebagainya. Itu adalah pertukangan termasuk jadi masuk ke profesional, ya, keterampilan, ya, pertampilan mengolah bola, ya, juga itu adalah termasuk sinoah, ya, sinoah. Nah, coba yang lainnya, ya, lebih jelasnya ini juga ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 96, ya. Ini keterampilan itu, ya, seperti Nabi Sulaiman, yaitu dijelaskan situ, ya, keterampilan besi. Nah, yang ketiga
ini ada yang ketiga, yaitu tijaroh. Nah, yang itu tijaroh, yaitu perdagangan ya, nih Pak Kadar ya, karena ini seorang saudagar ya, ini adalah termasuk kepada tijaroh ya, tijaroh yaitu berdagang, berniaga dan lain sebagainya, di mana ada yang diolah dulu, diproduksi dulu baru dijual ya. Ada yang dari orang lain sudah jadi dijualkan. Nah, itu adalah tijaroh dan banyak lagi ya. Nah, semua yang tiga ini adalah merupakan pekerjaan yang sangat utama ya, apabila tidak terdapat di dalamnya itu kecurangan dan penipuan dan yaitu sumpah palsu ya. Sudah palsu juga. Demi Allah ini saya dari sana belinya segini dan sebagainya. Nah, itu sumpah palsu, tidak ada sumpah palsu adalah pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika semua orang bekerja, ya ini tentu tadi bahwa pekerjaan itu tidak satu pun atau satu arah saja. Ada yang jadi dokter, jadi pedagang, jadi guru ya. Itu juga pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan itu banyak, tidak namun coba kalau semuanya dosen, nah semuanya guru, itu siapa yang jadi ini pekerjaan itu harus berlainan ya, satu dengan yang lainnya, tidak sama ya, tidak mengikuti, mengekor dan menjiplak dan lain sebagainya. Nah, Rasulullah SAW bersabda ya, perbedaan di kalangan umatku merupakan rahmat. Perbedaan dalam semangat mereka terhadap berbagai pekerjaan adalah merupakan rahmat. Juga Rasul bersabda, sungguh Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil, profesional. Barang siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjuang di jalan Allah atau mujahid. Itu hadis riwayat Ahmad. Juga sedikit lagi, juga seorang sabdanya ya, seorang yang membawa tambang ya, lalu pergi mencari dan menjual kayu bakar ya. Ini mencari membawa tambang, mencari kayu bakar ke hutan ya. Lantas ia dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dari bagi dirinya juga keluarganya, maka itulah lebih baik dari seorang yang meminta-minta pada orang yang kadang diberi ataupun kadang kala ditolak. Ini hadis riwayat minta pukul oleh ya, daripada kita meminta-minta ya, ada yang meminta itu kan banyak caranya ya. Ada yang melalui topeng, itu minta-minta juga ya. Nah, ini adalah kita kasihan lah itu untuk jadi bakat yang dia itu adalah ini adalah juga Pak Asep juga itu adalah bagus sekali bakat yang dia keluarkan atau itu jadi terpendam karena terbuai dengan minta-minta tadi ya, dengan minta-minta tinggal duduk saja. Ada yang memberi ya dengan memakai baju topeng ya. Ini adalah mematung ya, atau mengikat ya dirinya ya, tidak bisa berusaha dengan yang lebih baik untuk kemajuan dengan cara meminta-mintanya ya, seperti pengemis juga yang suka gitaran yang tidak puguh ya gitarnya. Nah,
Ya udah gitu saja ya. Ini ada sabda Rasul lagi ya. Tiada seorang muslim ya yang menanam tanaman dan menanam pohon, kemudian manusia ataupun burung ataupun hewan makan dari buahnya ya. Nah, kecuali akan menjadi sedekah baginya. Ya, jadi kita kalau nanam ada yang ngambil, biarkan aja jadi sedekah. Ya. Tidaklah seorang makan ya, dan lebih baik daripada hasil pekerjaan tangannya sendiri. Itu hadis riwayat Bukhari. Wah, ini udah terlalu lama ya. Ini mohon maaf ya apa yang saya sampaikan ya, sudah banyak kali kalau saya ini banyak. Dan sekian saja mungkin apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua yang ada di sini ataupun yang ada di sana. Ya, yang salahnya ya adalah kesalahan saya di sini ya, punten Pak Haji ya Pak Haji ini yang cukup koreksi ya. Yang benarnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Sodik. Aku lu qouli hada astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.